Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mufaroha. Perkenalkan, nama saya Mufianisi. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Hidayah. Perkenalkan, nama saya Anissa. Kami di sini menjelaskan tentang bab 9, yaitu evolusi. Evolusi adalah proses perubahan struktur makhluk hidup dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks dan berlangsung dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Menurut teori Darwin, evolusi berlangsung karena adanya seleksi alam. Hanya individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang cocok dengan lingkungannya yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Bukti terjadi proses evolusi dapat dilihat dari adanya fosil, perbandingan anatomi, perbandingan embriologi, perbandingan geokimia, peristiwa domestikasi, serta adanya alat tubuh yang tersisa dan fosil. Teori-teori evolusi. Teori sebelum Charles Darwin, teori evolusi Darwin pada tahun 1855 memberikan penjelasan tentang proses evolusi beberapa ahli yang mengemukakan teori evolusi. Berikut teori dari Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dalam sistem klarifikasi yang diciptakannya, Aristoteles menyusun makhluk hidup berdasarkan penambahan bentuk kekompleksannya. B. Teori William Paley tahun 1743 sampai 1805. William Paley berpendapat bahwa kekomplekan makhluk hidup merupakan bukti kerja Sang Maha Pencipta. Hipotesis dikenal sebagai teori penciptaan khusus. C. Teori Georgi Lewis Lehlers pada tahun 1707 sampai 1788. Ia mengatakan bahwa makhluk hidup berubah sepanjang waktu dan bumi berusia lebih dari 6.000 tahun. D. Ada teori Erasmus Darwin. Setelah membaca buku Buffon, ia percaya bahwa evolusi terjadi pada semua makhluk hidup, evolusi organik termasuk manusia. E. Teori Jean-Baptiste pada tahun 1744 sampai dengan 1829. Menurut Jean-Baptiste merupakan bangsawan Prancis dan ahli evolusi pertama yang dengan penuh percaya diri serta sangat terbuka mengajukan pendapat mengenai proses-proses yang mendorong perubahan biologis. Namun teorinya mengenai proses evolusi seluruhnya tidak benar. F. Teori George Cuvier pada tahun 1769 sampai 1832 mampu menunjukkan hubungan antara organisme hidup dan fosil suatu bentuk kehidupan yang telah punah. Walaupun mengkritik Lamarck, George Cuvier tidak menolak teori bahwa pernah ada bentuk-bentuk kehidupan awal. Perbandingan menurut teori Darwin dan menurut teori Ramage. Menurut Darwin, jerapah dari awal telah bervariasi jenisnya, yaitu ada yang berleher panjang dan berleher pendek. Semakin berkurangnya sumber makanan dengan menyisakan makanan yang berada jauh di atas membuat jerapah berleher pendek tidak berdapat bertahan hidup sehingga lama-kelamaan jerapah berleher pendek akan punah. Hal ini yang kemudian dijelaskan Darwin sebagai proses seleksi alam, yaitu alam menyeleksi individu-individu yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan untuk mendapatkan bertahan hidup. Menurut Lamarck, jerapah awalnya memiliki leher pendek, kemudian karena kondisi alam di mana sumber makanan berada di ranting-ranting atas pohon, maka jerapah-jerapah kemudian beradaptasi dengan mengangkat tubuh dan merenggangkan lehernya untuk mencapai makanannya. Pada akhirnya, kebiasaan mereka beradaptasi tersebut menyebabkan perubahan leher jerapah menjadi panjang hingga sekarang. Bukti-bukti terjadinya evolusi. Yang pertama yaitu ada fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin yaitu fossilis yang berarti menggali, karena umumnya fosil ditemukan dengan cara menggali lapisan tanah atau batuan. Salah satu catatan fosil yang terbaik adalah evolusi kuda. Berikut adalah contoh konsep yang mendukung teori Darwin. Yang pertama yaitu ada percobaan August Weismann. Percobaan dengan memotong ekor tikus lalu mereka dikawinkan.
Ternyata anak tikus yang lahir tetap berekor panjang. Lalu anak tikus tersebut dipotong lagi ekornya dan dikawinkan lagi. Ternyata keturunan selanjutnya tetap berekor panjang. Langkah itu dilakukan sampai dengan 21 generasi dan keturunan yang lahir ternyata tetap berekor panjang. Dari apa yang dilakukan Weismann mengambil kesimpulan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunan. Kupu-kupu sekitar tahun 1850, yaitu masa sebelum berkembang revolusi industri di Inggris, kupu biston berwarna cerah lebih banyak daripada yang berwarna gelap. Tetapi setelah berlangsungnya revolusi industri, ternyata kupu yang berwarna gelap lebih banyak daripada yang berwarna cerah. Hal ini dimungkinkan karena sebelum revolusi industri, pohon di habitatnya masih bersih, sehingga kupu yang berwarna cerah lebih adaptif. Akibatnya sulit untuk dilihat predator. Ketika berlangsung revolusi industri dan sesudahnya, pohon dan habitat kupu tersebut tertutup oleh jelaga. Ini berakibat kupu berwarna gelap lebih adaptif sehingga sulit dilihat predator.